Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran singkat yang berjudul Pembelajaran Daring dan Aplikasi Mind Mapelite. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Maksum. Saya di sini bertugas untuk mempresentasikan video pembelajaran ini mewakili kelompok 3 yang berjumlah 5 orang. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi itu adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan yang dimaksud pembelajaran itu adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja yang mempunyai tujuan terlebih dahulu sebelum proses tersebut dilaksanakan serta pelaksanaannya terkendali. Dari kedua pengertian strategi dan pengertian pembelajaran tersebut, nanti akan dipilih cara-cara yang digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan yang dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring yang merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Pembelajaran daring ini sudah ditemukan pada saat pandemi di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di lokasi terpisah, contohnya menggunakan media Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Pembelajaran daring dapat dipahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang siswa dan gurunya berada di lokasi terpisah seperti dijelaskan sebelumnya, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran daring ini bertujuan untuk menjangkau kelompok yang masif dan luas dengan memanfaatkan jaringan internet dan tidak terbatas oleh waktu. Jadi proses pembelajaran daring memanfaatkan kemajuan teknologi seperti teknologi multimedia, video, kelas virtual, teks online, animasi, pesan suara, email, telepon, konferensi, dan video streaming online. Salah satu contohnya yaitu aplikasi Mind Mapelite yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, untuk pengertian mind map itu sendiri adalah peta pikiran. Secara garis besarnya adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan atau notes yang dapat digunakan pada situasi kondisi tertentu seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat ringkasan, sampai mengumpulkan ide-ide untuk membuat catatan, kuliah, rapat, debat, ataupun wawancara. Di mind map ini terdapat 3 gagasan dalam teori belajar Ausubel yang mendasari pembentukan peta konsep, yaitu yang pertama struktur kognitif. Struktur kognitif ini tersusun secara hierarkis dengan konsep dan proposisi yang kurang inklusif dan lebih khusus. Yang kedua, konsep-konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi progresif, yaitu 13 belajar bermakna merupakan suatu proses kontinu di mana konsep-konsep baru meningkat, artinya bila diperoleh hubungan-hubungan baru. Untuk yang ketiga itu adalah penyesuaian integratif, yang merupakan salah satu prinsip belajar di mana pembelajaran ini mengemukakan bahwa belajar bermakna meningkat bila belajar mengenal hubungan-hubungan yang baru antara suatu konsep atau proposisi yang berhubungan. Implementasi metode mind mapping dengan Mind Mapelite. Model pembelajaran mind mapping termasuk dalam jenis model pembelajaran pemrosesan informasi atau Information Processing Models. Tujuan utama dari model mind mapping adalah membantu siswa untuk menerima, menyimpan, serta mengingat informasi yang ia peroleh. Untuk aplikasi Mind Mapelite ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan dalam pembuatan mind mapping, di mana aplikasi Mind Mapelite ini akan memberikan kemudahan berupa kotak-kotak yang berpusat pada central topik yang kemudian dilanjutkan lagi atau dicabangkan lagi menjadi subtopik. Dalam subtopik ini pun masih bisa dicabangkan lagi sampai struktur terkecil hingga sangat jelas.
Mind Mapleite menawarkan kepada pemakai pemula ataupun tingkat lanjut suatu kebebasan untuk berkreasi dan berpikir, untuk membantu guru menyiapkan rencana pembelajaran, brainstorming, dan menghasilkan diskusi di kelas, serta memberikan pelajaran dengan menarik presentasi, menganalisis bahan studi, dan membantu siswa mencatat lebih baik, mengatur pikiran dan ide-ide, menghafal dan ingat pengetahuan, serta mempersiapkan ujian. Selain itu, dengan Mind Mapleite, kita dapat mencatat lebih baik, mengatur pemikiran dan ide-ide visual, menghafal dan ingat pengetahuan dengan cepat, menulis esai dan laporan berhasil, serta berbagi ide dengan teman sekelas juga lebih efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran singkat ini. Semoga video pembelajaran singkat saya bisa diterima dengan baik oleh para pendengar. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.